Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Film pembuka dari Phase 5 atau fase 5 Marvel Cinematic Universe yang udah ditunggu-tunggu oleh para fans Marvel. Nih nada gue begini sebenarnya gue nggak terlalu excited ngomongin film ini. Kenapa gue bilang gitu? Ya di luar ekspektasi. Kurang lebih filmnya di luar ekspektasi. Dan untuk detailnya langsung aja kita bahas tanpa berlama-lama lagi. Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ini gua bacain dulu sinopsis versi IMDb. Ini gue translate mentah jadi ya udah apa adanya. Ant-Man and the Wasp: Quantumania bercerita tentang Scott Lang dan Hope Van Dyne bersama dengan Hank Pym dan Janet Van Dyne menjelajahi alam kuantum, tempat mereka berinteraksi dengan makhluk aneh dan memulai petualangan yang melampaui batas yang mereka pikir mungkin dijalankan. Dari sinopsisnya ini kurang satu nama, yaitu Casey Lang, anaknya Scott Lang. Karena sebenarnya main karakternya ada 5 orang, 6 malah sama si musuhnya gitu kan. Ya begitulah. Ini kalau gue baca versi alur cerita dari akun IMDb Wells Noah 89768. Alur ceritanya kurang lebih begini. Ketika Scott Lang dan Hope Van Dyne bersama dengan orang tua Hope, Hank Pym, dan Janet Van Dyne juga putri dari Scott yaitu Casey, secara tidak sengaja dikirim ke alam kuantum dan mereka segera menemukan diri mereka untuk menjelajahi alam kuantum dan berinteraksi dengan makhluk-makhluk baru yang aneh di alam kuantum. Ya kurang lebih kayak gitu ya untuk sinopsis ceritanya. Ya basically petualangannya emang seputar quantum realm atau alam kuantum yang ceritanya lebih kecil daripada debu mikroskopis yoi. Nah sebelum kita lanjut ke pembahasan seperti biasa kita shout out dulu buat nggak full untuk cast and crew, sebagian aja nama-nama yang gue kenal yang akan gue shout out. Oke, Ant-Man and the Wasp: Quantumania disutradarai oleh Peyton Reed dan ini adalah kali ketiga Peyton Reed memegang Ant-Man and the Wasp di bangku sutradara. Terus untuk penulisnya di sini ada Jeff Loveness dan ada Jack Kirby. Untuk castnya ada Paul Rudd sebagai Scott Lang atau Ant-Man. Terus ada Evangeline Lilly sebagai Hope Van Dyne atau The Wasp. Terus ada Michael Douglas sebagai Dr. Hank Pym. Ada Michelle Pfeiffer sebagai Janet Van Dyne. Ada Jonathan Major sebagai Kang the Conqueror. Ada Catherine Newton sebagai Casey Lang. Ada juga Bill Murray sebagai Lord Kryler. Ada Katie M. O'Brien sebagai Jentora. Ada William Jackson Harper sebagai Quas. Ada James Cutler sebagai Solum. Ada David Dastmalchian sebagai Vep. Dan ada Randall Park sebagai Jimmy Woo. Nah setelah disebutin beberapa nama itu yang cukup panjang, sebenarnya utamanya tuh ada sekitar ya 8 orang lah yang akan sering bermunculan di film ini. Nah langsung aja kita bahas untuk terkait penilaian gue tentang filmnya. Jadi gue coba untuk ngegabungin aja di satu segmen biar gak kelamaan. Dan balik lagi ini subjektif dari diri gue. Gue sudah berusaha seobjektif mungkin tapi agak sulit. Jadi ya begitulah. Gue gak terlalu suka lah intinya sama film ini. Kenapa gue gak terlalu suka? Langsung aja kita bahas.
Ant-Man and the Wasp: Quantumania digadang-gadangkan sebagai pembuka Phase 5 dari MCU yang kelihatannya seru karena musuhnya ada Kang the Conqueror. Tapi ternyata enggak. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena cerita dari Ant-Man and the Wasp menurut gue untuk yang Quantumania ini kurangnya tuh banyak. Selain mereka memang sudah terlalu Disney, juga jalan ceritanya mudah ditebak seperti kebanyakan film-film superhero yang ditujukan untuk anak kecil. Gue sebagai orang yang mengikuti MCU dari zaman Iron Man, which is 2008, sejujurnya agak kecewa dengan cerita yang terlalu basic. Sangat amat basic dan sangat amat ketebak untuk jalan ceritanya. Gue ngerasa kayak kurang mind blowing gitu loh dari case yang pertama dikasih sampai ke solusi dari permasalahan yang terjadi di dunia Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini. Dan kelihatannya agak complicated gitu ya. Lo akan menjelajah Quantum Realm dan menemukan musuh yang sangat amat epic gitu kan, Kang the Conqueror. Kalau yang baca komiknya kayaknya udah lebih tahu kayak gimana kehebatan si Kang the Conqueror ini. Tapi ketika masuk dari midpoint sampai selesai, ceritanya menurut gue sih meh banget. Kayak ya udah tahu lah, ini ya udah ini pasti akan begini, pasti akan begitu. Terus ujungnya begini, ujungnya begitu. Siapa yang menang? Ya gitu udah tahu gitu. Apalagi banyak selipan-selipan yang menurut gue agak cheesy, yang kayak ngebelain banget nih pesan moral dan pesan-pesan makna-makna kehidupan yang diselipin di film ini. Dan terlalu kelihatan gitu. Maksud gue kayak film-film superhero lain yang mungkin bisa bikin kita agak-agak gregetan gitu ya, karena kelihatan banget susah untuk ngalahin musuhnya. Yang ini tuh enggak, bener-bener ketahuan deh pokoknya. Kalau lu orang nonton dan udah ngikutin beberapa film superhero tuh kayak ini tuh basic banget, sorry to say. Ya gak bisa disalahin juga, mungkin karena memang marketnya mereka ke anak kecil, khususnya 13 tahun ke bawah ya. Mereka kan bisa dibilang belum terlalu mengerti dan masih susah untuk menangkap makna film. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi gue ketika nonton film ini tuh kayak beberapa kali ngelihat jam, nih makin susah terus kalau lama-lama meh gitu ya kan, makin turun. Kayak nggak asik, sampai gue beberapa kali ngeliatin jam kayak ini midpointnya kapan. Ternyata pas nyampe midpoint hasilnya tidak menyenangkan hingga ke akhir. Itulah sangat disayangkan. Tapi di balik kekurangan yang tadi gue sebutin, ada hal-hal yang menurut gue cukup diacungi jempol, yaitu pertama visual efeknya, berbagai macam animasi, efek green screen dan lain-lain menurut gue lebih keren daripada Doctor Strange. Nggak tahu kenapa penggambaran Quantum Realm-nya ini tuh lebih banyak eksplorasi, terus memperlihatkan beberapa kota, beberapa kebudayaan yang ada di Quantum Realm, beberapa penduduk, bahkan banyak bentuk-bentuk aneh dan alien-alien. Nah, sebelum lebih lanjut gue baru ingat kekurangan satunya lagi adalah film ini mirip banget kayak Star Wars. Bukan gue doang yang ngomong kayak gitu,
Banyak, tenang, banyak yang ngomong kayak gitu. Kalau nggak percaya lu nonton aja, karena akan menemukan banyak kreatur-kreatur atau makhluk-makhluk aneh berbentuk seperti alien basically gitu. Udah gitu dengan bahasa-bahasa yang ajaib-ajaib. Gue kayak sampai mikir, ini jangan-jangan ntar Star Wars ketemu nih sama MCU nih. Out of nowhere tiba-tiba ntar ada Harrison Ford naik Millennium Falcon gitu ya kan. Sama Chewbacca anjing. Itu lucu banget kalau sampai kejadian. Siapa tahu tiba-tiba nemu lightsaber gitu out of nowhere di multiverse mana, ternyata memang mereka bersatu gitu ya kan. Itu akan lucu banget sih. Ya karena kan Star Wars sudah di Disney anyway ya, jadi ya gitu. Aneh sih, sumpah. Gue kayak nonton MCU tapi ada rasa-rasa Star Wars dan alien-alien ala-ala MIB juga, ala-ala Star Wars juga. Pokoknya begitulah. Bahkan ini aliennya lebih epic daripada aliennya Guardian of Galaxy sama Thor, which is mereka itu kan sebenarnya di luar angkasa gitu ya, dan harusnya menemukan keajaiban-keajaiban seperti yang ada di Quantum Realm ini, tapi enggak nih. Ini tuh lebih aneh. Terlalu Star Wars emang ini film. Nah terus untuk yang bagusnya lagi, selain tadi visual effect dan keajaiban-keajaiban yang mirip Star Wars itu, yang keajaiban mirip Star Wars bukan yang sisi bagusnya ya, itu menurut gua di acting para pemainnya. Karena udah pada mateng banget, apalagi Kang the Conqueror yang diperankan oleh si Jonathan Majors, menurut gue sih juara. Kelihatan ambisinya itu tergambar dari segala macam ekspresi, gaya dia membawakan karakter Kang itu into banget. Dan bisa dibilang kayak seluruh karakter Marvel lainnya mungkin ya, Jonathan Majors bisa dibilang cukup ikonik untuk menjadi Kang, dan semoga enggak di recast. Amit-amit jangan sampai ada kejadian apa-apa, jangan sampai di recast. Udah keren banget. Gue penasaran gimana nanti kelanjutannya gitu ya, ketika dia menjadi Kang the Conqueror. Terus seperti biasa, acting Paul Rudd selalu menyenangkan, selalu lucu karena si Scott Lang emang dibikin selawak itu. Yang gue suka lagi Michael Douglas, Dr. Hank Pym. Gue ngerasa kehadirannya dia ini semacam penggantinya Stanley. Karena ya sama-sama udah tua dan rambutnya putih banget gitu ya. Gue waktu ngeliat dia kayaknya Michael Douglas boleh deh nih cameo tipis-tipis gitu ya kan. Tapi ya nggak se-cameo-nya Stanley gitu. Mungkin emang dia ada sesuatu yang bisa diiniin sama karakter utama untuk di calling kah, untuk di mintain pendapat kah, untuk muncul di film-film lainnya. Gue seneng banget sih ngelihat actingnya Michael Douglas di sini. Kece anjir, sumpah kece. Terus karakter favorit gue Casey Lang. Menurut gue Catherine Newton sangat amat baik memerankan Casey Lang dan cantik banget. Gue kayak dapat crush gitu. Apa itu Natasha Romanoff sudah tua, aku Casey Lang sekarang. Pokoknya gue Casey Lang banget lah. Abis nonton Ant-Man and the Wasp, gue berharap ya Casey Lang sering-sering dah muncul, apalagi nanti ada Avengers gitu kan. Semoga dia ada ya untuk di film-film MCU, apalagi MCU gabungan lainnya. Cukup membuat gue terpana lah pokoknya dengan gaya dan caranya Catherine Newton membawakan peran sebagai Casey Lang. Lupakan Natasha Romanoff, dia udah tua, udahlah Casey Lang lah gue pokoknya. Terus selain dari
visual effects dan para main karakter, gak ada lagi yang bisa dibanggain dari film ini menurut gue. Nah, kalau ditanya perlu gak sih gue nonton Ant-Man and the Wasp? Sangat perlu. Apalagi kalau kalian yang ngikutin MCU dari awal. Tapi perlu gak sih nonton di bioskop? Nah, itu bisa dijadiin pertanyaan tuh, balik lagi ke lulu pada. Seperti biasa, film Marvel apalagi yang stand alone kayak gini, gue ngerasa sih kayak 2 bulan lagi juga akan ada di Disney Plus gitu. Ya kalau lu pada kagak punya duit tapi udah langganan Hotstar, mau nonton di Hotstar monggo. Kalau mau nonton di bioskop ya silahkan, kalau takut spoilernya kebanyakan gitu ya kan. Karena gue pribadi pun nonton di hari pertama pulang kantor, takutnya spoiler membahana. Tapi ternyata kayaknya orang-orang gak se-excited itu untuk menebar spoiler Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Nah, kalau lu pas weekend bingung mau nonton apa, lagi jalan-jalan sama sepupu lo, adek lo, pacar lo, mau melepas rindu dengan karakter MCU, ya patutlah untuk ditonton di bioskop. Jangan nunggu di Disney Plus, kelamaan takut spoiler juga. Terus ada sempet yang bilang harus nonton Loki dulu baru nonton Ant-Man and the Wasp. Nggak juga. Elemen Loki-nya baru muncul di terakhir justru. Tapi nggak tahu juga sih, gue belum nonton Loki sampai habis karena terlalu draining. Capek gue ngeliatin Tom Hiddleston dengan masalah perlokiannya itu, dan apa bahasanya gue lupa lagi. Ya itulah yang kopiannya si Loki ini. Varian-variannya Loki ini tuh gue capek banget ngikutinnya, jadi gak gue lanjutin. Ya kurang lebih kayak gitu secara overall. Ant-Man and the Wasp gue kasih 7,5 untuk visual effect dan eksekusinya, juga cara karakter membawakan cara pemeran membawakan karakter-karakter yang ada di film ini. Tapi gue kasih 6 buat jalan cerita karena terlalu Disney, terlalu kekanak-kanakan, kurang greget. Gue rasa sih banyak banget yang mesti diimprove untuk bikin keseruan film superhero kayak dulu lagi. Mungkin kalian boleh nyontek DC. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, ngomong-ngomong tentang DC, kalau nggak salah Flash udah mau rilis ya di tahun ini ya. Trailernya udah ada kan. Dan ada Michael Keaton jadi Batman. Nah itu bakal epic banget sih. Nah gue penasaran tuh untuk Flash. Kita lagi ngomongin film Marvel jadi bahas DC. Ya pokoknya gitulah. Oke lah kalau gitu, itu aja buat episode kali ini. Gue gak usah berlama-lama lagi. Makasih buat yang udah dengerin. Bantu share dong listener gue biar banyak. Bantu-bantu lah bro. Kalau lu ngerasa episode ini relate sama lo, boleh lah di share lah. Itu aja lah dari gue. Thank you. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.